Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Apa kabar semua anak-anakku kelas 5B? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Seperti yang sudah Pak Rahmat katakan, kita akan melanjutkan pelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, dan kita sampai kepada pembelajaran yang kelima. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Macam-macamnya akan kita pelajari antara lain hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberi kegiatan atau aktivitas yang secara terus-menerus. Hipertrofi umumnya terjadi pada atlet binaraga dan kebugaran. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Penyebab lainnya adalah otot yang sudah lama tidak bekerja, atau biasanya pada orang yang sudah lama terbaring sakit. Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot yang diakibatkan karena ada gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau bahasa singkatnya salah gerak. Kemudian ada tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Anak-anakku semuanya, demikian tadi macam-macam kelainan yang terjadi pada otot manusia. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui kelainan dan gangguan otot pada manusia serta penyebabnya, kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan ketika sedang melakukan sebuah kegiatan. Sekarang marilah kita baca artikel di bawah ini tentang salah satu gangguan otot terhadap manusia. Yang pertama ada salah bantal. Sudah 2 hari leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku, ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Biasanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke sisi kanan atau sisi kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tegang, leher tengeng, atau nyeri leher. Menurut Dr. Meli Waryanto, spesialis akupuntur, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan
torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada tergantungnya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas yang terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang sama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun memijatnya harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain, seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh yang lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres atau menempelkan koyo hangat dan juga dengan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan juga keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. Yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring ataupun terlentang. Yang kelima, tidur jangan di atas kasur yang keras. Ide pokok setiap paragraf. Paragraf pertama, sudah 2 hari ini leherku sakit. Paragraf kedua, salah bantal menyebabkan leher tengeng atau nyeri leher. Paragraf ketiga, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kiri, ke kanan ataupun ke kiri.
Paragraf keempat, salah bantal dapat terjadi dan dialami oleh siapa saja. Paragraf kelima, penyebab tortikolis. Paragraf keenam, penyebab nyeri leher. Paragraf ketujuh, semua orang bisa mengalami nyeri. Paragraf ke-8, bila sudah terkena salah bantal, ada baiknya segera diobati dengan cara dipijat. Paragraf 9, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya juga dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Paragraf ke-10, cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Anak-anakku semuanya, kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah yang dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba pilih salah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingatkah anak-anakku semuanya tentang komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah jalinan cerita. Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kita harus mengetahui arti dari komik, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita juga harus mengetahui ciri-ciri komik yang baik. Nah, sekarang kita akan pelajari apa saja ciri-ciri komik yang baik. Berikut ini adalah ciri-ciri komik yang baik. 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Dan yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat membaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari kata jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, itu dia pembelajaran kita pada tema 1, subtema 3 di pembelajaran kelima. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Nanti akan kita lanjut ke pembelajaran yang ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.